Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Di jantung kota Kuala Lumpur, di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan gedung pencakar langit yang megah, pernah berdiri sebuah tempat yang tidak banyak disebut. Tapi tak pernah benar-benar dilupakan. Tempat itu bukan istana, bukan museum, bukan pusat kebudayaan, tapi sebuah penjara. Dikenal dengan satu nama yang masih membuat banyak orang bergidik, Pudu Jail. Selama lebih dari 1 abad, bangunan ini menyimpan ribuan kisah tentang orang-orang yang dipenjara, dilupakan, dan dalam beberapa kasus tak pernah benar-benar keluar, bukan karena jeruji, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, trauma, penderitaan. Mungkin sesuatu yang tidak terlihat. Pudu Jail bukan sekadar tempat menahan manusia. Ia menjadi simbol tentang bagaimana rasa takut, penderitaan, dan sejarah kelam bisa hidup dalam dinding, lantai, bahkan udara di sekitarnya. Malam hari, tempat ini menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Sunyi yang berat, sunyi yang berisi, sunyi yang membuat orang bertanya, apakah tempat ini benar-benar kosong? Dalam episode panjang ini, kita akan menyusuri masa lalu Pudu Jail, dari sejarah kelahirannya di era kolonial, kehidupan harian para narapidana, cerita-cerita mistis yang tak pernah dibahas secara resmi, hingga apa yang terjadi setelah bangunannya dihancurkan, dan yang lebih penting kita akan bertanya bersama, apakah Pudu Jail hanya bangunan lama yang angker? Atau ia adalah cermin dari ketakutan kolektif yang diciptakan manusia sendiri? Selamat datang di salah satu episode paling kelam dan paling misterius dalam sejarah penjara Asia Tenggara. Inilah Pudu Jail, dan inilah Misteri Dunia. Sejarah Pudu Jail. Pudu Jail dibangun pada tahun 1891 di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Lokasinya berada di kawasan Pudu, Kuala Lumpur, Malaysia. Saat pertama kali dibangun, wilayah sekitarnya masih berupa daerah rawa yang belum berkembang. Penjara ini awalnya dirancang untuk menampung sekitar 600 tahanan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah tahanan membludak hingga lebih dari 2.000 orang. Yang mengakibatkan kondisi di dalam penjara menjadi sangat padat, tidak layan, dan penuh tekanan. Pudu Jail dibangun dengan tembok setinggi lebih dari 4 meter, dan panjang keseluruhan dindingnya mencapai lebih dari 300 meter. Struktur bangunannya didominasi oleh bata merah, dengan desain tertutup, minim ventilasi, dan lorong-lorong sempit. Setiap sel hanya berukuran sekitar 2 meter kali 3 meter. Namun bisa diisi lebih dari 3 orang tahanan sekaligus. Pencahayaan sangat minim, udara di dalamnya lembab, dan banyak sel tidak memiliki toilet yang layak. Para tahanan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, sanitasi buruk, penyakit menyebar dengan cepat. Banyak dari mereka mengalami depresi, gangguan mental, bahkan tidak sedikit yang meninggal di dalam sel. Letak penjara ini sangat tidak biasa. Ia berdiri di tengah kota kini. Tempat itu dikelilingi oleh hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan jalan raya besar. Tapi saat dibangun, daerah Pudu masih sunyi. Selama lebih dari seabad, Pudu Jail menjadi tempat dihukumnya para kriminal berat, tahanan politik, dan mereka yang dianggap ancaman oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan pasca kemerdekaan. Pada masa Perang Dunia II, saat Jepang menduduki Malaya, penjara ini sempat diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa arsip menyebutkan bahwa penyiksaan dan eksekusi terjadi di dalamnya selama masa pendudukan. Tidak banyak catatan resmi yang selamat dari masa itu. Namun banyak sejarawan menyatakan bahwa era tersebut merupakan periode tergelap dalam sejarah penjara ini. Setelah perang berakhir, Pudu Jail kembali dikelola oleh pemerintah. Namun citranya tidak pernah benar-benar pulih. Nama Pudu Jail tetap identik dengan penderitaan,
para tahanan sering melaporkan gangguan kesehatan mental. Beberapa narapidana bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Ada yang mengaku melihat bayangan berjalan di lorong. Ada pula yang merasakan suhu mendadak turun drastis di sel tertentu. Para sipir pun menyampaikan pengalaman serupa. Beberapa enggan berjaga malam sendirian. Ada blok yang dijuluki blok mati karena dianggap paling menyeramkan dan penuh energi negatif. Penjara ini juga memiliki area khusus untuk pelaksanaan hukuman gantung. Ruangan itu tertutup, hanya bisa diakses oleh pejabat berwenang. Banyak narapidana yang dieksekusi di sana, namun tidak semua catatan eksekusi dipublikasikan. Jumlah pastinya masih diperdebatkan. Di luar ruangan eksekusi, terdapat tempat pemandian, jenazah dan ruang penyimpanan tubuh tahanan yang telah meninggal. Semuanya berada dalam satu kompleks. Inilah yang kemudian memicu kepercayaan bahwa tempat ini menyimpan energi spiritual yang tidak tenang. Pada tahun 1980-an, seorang narapidana bernama Hong Yen Chon melukis mural besar di tembok depan penjara. Mural tersebut menggambarkan pemandangan alam yang damai, lengkap dengan gunung, laut, dan pepohonan. Tujuan awalnya adalah untuk menenangkan suasana dan mengurangi rasa takut para tahanan. Namun beberapa orang percaya bahwa lukisan tersebut justru menjadi semacam perisai spiritual atau tanda minta maaf kepada alam. Setelah mural selesai, gangguan supranatural disebut-sebut semakin sering terjadi. Tahanan baru mengaku mendengar suara-suara dari balik tembok, terutama saat hujan deras. Ada yang merasa diawasi dari dalam dinding. Tidak ada penjelasan pasti, dan pihak penjara menolak membahasnya. Secara resmi, Pudu Jail ditutup pada tahun 1996. Tahanan dipindahkan ke penjara lain, dan bangunan dibiarkan terbengkalai. Pada tahun 2010, pemerintah Malaysia memutuskan untuk merobohkan sebagian besar struktur penjara, dan menggantinya dengan proyek pembangunan pusat kota baru. Proses pembongkaran tidak berjalan lancar. Beberapa alat berat rusak mendadak tanpa sebab. Pekerja melaporkan mimpi buruk yang berulang, suara-suara di malam hari, dan rasa tidak nyaman saat bekerja. Ada laporan mengenai pekerja yang mundur secara mendadak tanpa alasan logis. Semua ini menambah daftar panjang cerita misteri seputar Pudu Jail. Meski bangunannya telah tiada, nama Pudu Jail tetap hidup dalam ingatan masyarakat Malaysia. Banyak yang percaya bahwa arwah para tahanan masih berada di area tersebut. Beberapa paranormal mengklaim bahwa bekas penjara itu menyimpan energi yang sangat kuat, tidak bisa diusir begitu saja. Sebagian masyarakat sekitar menyarankan agar pembangunan di atas bekas penjara dilakukan dengan doa-doa khusus. Ada yang menyarankan tidak menyimpan barang atau tanah dari lokasi tersebut, karena dianggap membawa siang atau gangguan. Pudu Jail bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah simbol penderitaan, pengasingan, dan sejarah kelam Malaysia. Penjara ini menyimpan ribuan kisah yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Ia adalah ruang yang mengurung bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Di balik temboknya yang kini telah runtuh, tersimpan memori tentang manusia-manusia yang tidak pernah benar-benar bebas, bahkan setelah kematian. Pertanyaannya kini adalah, jika tempat itu sudah tidak ada, apakah semua yang pernah tinggal di dalamnya sudah benar-benar pergi? Tanda tanya. Sebagian orang akan berkata, tidak, karena tempat seperti Pudu Jail tidak pernah benar-benar kosong. Ia menyimpan jejak langkah, bisikan, dan bayangan, dan selama manusia masih mengingat namanya, penjara itu akan tetap berdiri di benak mereka yang percaya, dan di hati mereka yang pernah melihatnya. Dinding yang menyimpan rahasia. Kehidupan di balik jeruji. Di balik tembok tinggi Pudu Jail, tersembunyi kehidupan yang tidak banyak diketahui publik. Penjara ini bukan sekadar tempat penahanan, ia adalah dunia tersendiri, penuh rutinitas, tekanan, dan keheningan yang mencekam. Setiap sel di dalam Pudu Jail memiliki ukuran sempit, rata-rata 2 meter kali 3 meter. Ventilasi sangat terbatas, udara nyaris tidak bergerak. Saat siang, panas terperangkap. Saat malam, kelembapan meresap ke dalam dinding.
Lantai semen yang dingin menjadi tempat tidur, tempat makan, dan tempat menunggu waktu berjalan lambat. Beberapa sel bahkan tidak memiliki pencahayaan sama sekali. Lampu diganti dengan interval waktu yang tidak menentu. Bila lampu rusak, tahanan bisa hidup dalam kegelapan selama berhari-hari. Jumlah penghuni penjara jauh melebihi kapasitas ideal. Satu sel bisa diisi oleh 3-6 orang. Mereka harus bergantian tidur, bergantian duduk, bahkan bergantian bernapas dalam ruang udara yang terbatas. Bau keringat, kelembapan, dan limbah tubuh bercampur menjadi satu. Tidak ada ruang pribadi, tidak ada hening, tapi juga tidak ada suara ramai, hanya dengungan nyamuk, desah napas berat, dan dengkuran pelan yang saling menindih malam demi malam. Setiap hari dimulai dengan bunyi keras pintu besi dibuka. Para tahanan dibangunkan sekitar pukul 5 pagi. Sarapan disiapkan oleh dapur penjara, biasanya terdiri dari nasi putih, kuah encer, dan potongan kecil protein yang seadanya. Setelah itu, tahanan dibagi menjadi 2 kelompok, satu tetap di sel, satu lagi keluar untuk bekerja. Ada yang membersihkan area dalam penjara, ada yang mencuci pakaian, ada yang membantu di dapur, ada juga yang hanya duduk di tanah, menunggu giliran kerja. Waktu berjalan lambat, tidak ada jam di dinding, hanya suara bel dan jadwal yang dihafal di luar kepala. Sore hari, kegiatan fisik dihentikan. Para tahanan dikembalikan ke sel masing-masing. Beberapa mengisi waktu dengan membaca buku pinjaman dari perpustakaan kecil. Ada juga yang menulis surat untuk keluarga. Tapi tidak semua tahanan bisa membaca atau menulis. Maka sebagian lainnya hanya termenung, melamun, menghitung ubin, menghitung jeruji, menghitung berapa kali mereka bernapas sampai hari berganti. Bagi mereka yang menjalani hukuman jangka panjang, waktu menjadi kabur. 1 minggu terasa seperti sebulan, 1 tahun terasa seperti puluhan tahun. Banyak tahanan mengalami gejala stres mental. Ada yang berbicara sendiri, ada yang berdiam diri berminggu-minggu, ada yang menangis di malam hari. Tidak ada bantuan psikolog profesional, tidak ada terapi, hanya ada dinding dingin, suara gema, dan rasa bersalah yang tak bisa dibagi. Satu kisah yang mencolok dari Pudu Jail adalah tentang mural raksasa yang pernah melapisi tembok luar penjara. Lukisan itu dibuat oleh seorang tahanan bernama Hong Yan Chon. Pada tahun 1984, ia mendapat izin khusus dari pengelola penjara untuk melukis bagian luar tembok utama. Hasilnya adalah lukisan sepanjang hampir 400 meter dan setinggi 5 meter. Menggambarkan pemandangan alam, gunung, laut, pepohonan, dan burung-burung. Banyak yang melihat lukisan ini sebagai bentuk terapi, harapan, dan upaya penyembuhan. Namun ada pula yang menafsirkan mural itu sebagai permintaan maaf yang tak terucap. Permintaan maaf dari seorang tahanan terhadap dunia luar. Permintaan maaf dari Pudu Jail kepada siapapun yang pernah merasakan penderitaan di dalamnya. Mural itu bertahan selama bertahun-tahun, bahkan setelah penjara dinyatakan tutup. Banyak warga dan turis datang hanya untuk melihat lukisan itu. Tapi pada akhirnya, saat proses pembongkaran dimulai, mural itu ikut dihancurkan. Sebagian percaya bahwa saat lukisan itu hilang, energi di penjara itu berubah. Sebagian pekerja menyebutkan, suasana menjadi lebih berat, udara terasa lebih dingin, meski cuaca tidak berubah. Selama masa operasionalnya, Pudu Jail menampung berbagai jenis narapidana, dari pencopet, pengedar, perampok, hingga Namun tidak semua narapidana adalah orang yang sepenuhnya jahat. Beberapa dari mereka adalah korban keadaan. Ada kisah seorang pemuda yang dipenjara karena membela diri saat dirampok. Ada ibu yang mencuri obat untuk anaknya yang sakit. Ada juga remaja yang dihukum karena sistem hukum kala itu sangat kaku. Mereka semua hidup dalam sistem yang memperlakukan setiap orang sama, tanpa melihat latar belakang atau motif. Salah satu kisah yang paling membekas adalah tentang seorang pria berusia 70 tahun yang menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya di dalam Pudu Jail. Ia masuk penjara karena perampokan bersenjata saat masih muda. Di dalam penjara, ia tidak lagi punya keluarga, ia tidak pernah menerima surat,
tidak pernah dikunjungi, tidak pernah disebut. Ia berkata, "Saya tidak tahu apakah dunia di luar masih ada." Saat penjara ditutup dan ia dipindahkan ke fasilitas baru, ia menangis, bukan karena lega, tapi karena takut menghadapi sesuatu yang telah lama ia lupakan, dunia luar. Ada pula kisah narapidana yang meninggal dalam tidurnya tanpa diketahui siapa namanya. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman yang tidak diberi penanda, tidak ada keluarga, tidak ada upacara, hanya petugas penjara dan tanah yang menyambutnya. Kisah-kisah seperti ini tak pernah muncul di berita, mereka hanyalah angka di arsip. Tapi, bagi yang pernah berada di balik dinding itu, setiap wajah, setiap nama, setiap langkah adalah nyata. Penjara ini tidak hanya menahan tubuh, ia menyerap harapan, menghancurkan waktu, dan menumbuhkan luka batin yang tidak mudah sembuh. Banyak dari mantan tahanan yang keluar dari Pudu Jail tidak bisa beradaptasi kembali, mereka membawa trauma, stigma, dan kehilangan arah. Beberapa kembali melakukan kejahatan hanya agar bisa kembali ke dalam, karena penjara, sereneh kedengarannya, adalah satu-satunya tempat yang mereka kenal. Kini, dinding-dinding itu sudah hancur, sel-sel itu sudah dibersihkan, tapi kisah para penghuninya tetap tinggal. Tidak tertulis di papan, tidak disimpan di museum, tapi hidup di ingatan mereka yang pernah menyaksikan. Dan bagi kita yang mendengarkan hari ini, cerita-cerita itu bukan sekadar memori, mereka adalah bukti bahwa di balik setiap dinding, selalu ada rahasia yang ingin diceritakan, dan Pudu Jail telah menyimpan terlalu banyak rahasia. Suara-suara yang tidak pernah pergi. Kisah-kisah mistis Pudu Jail. Ada tempat yang meskipun ditinggalkan, tidak pernah benar-benar sunyi. Ada bangunan yang meski telah kosong, tetap mengeluarkan suara, dan ada lorong-lorong di mana jejak langkah tak terlihat, tapi terdengar. Itulah Pudu Jail setelah matahari terbenam. Banyak mantan petugas, sipir, dan staf pemeliharaan yang menyampaikan cerita yang serupa. Pada malam hari, penjara itu berubah, bukan hanya dingin, bukan hanya gelap, tapi seolah ada kehidupan lain yang muncul begitu malam memeluk seluruh bangunan. Beberapa petugas mengaku mendengar suara langkah kaki yang berulang, datang dari lorong yang seharusnya kosong. Langkah-langkah itu terdengar pelan, konsisten, dan berhenti tepat di depan pos penjaga. Saat dicek, lorong kosong, sel tertutup, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tapi suara itu datang lagi, kadang seolah berjalan di atas atap, kadang seperti berlari di selasar. Tidak ada pola, tidak ada sumber, hanya suara. Ada juga laporan mengenai suara rantai yang diseret, bunyi besi beradu, kadang terdengar seperti suara kunci jatuh. Namun saat dicari, tidak ditemukan apa-apa. Kunci di tangan tetap lengkap, rantai tidak berpindah, tapi suara-suara itu terus mengganggu malam demi malam. Salah satu bagian yang paling sering disebut sebagai titik paling angker adalah lorong menuju ruang isolasi. Ruangan ini dibangun untuk menahan tahanan bermasalah. Pintunya berat, ventilasinya hampir tidak ada. Ruangan ini senyap, terlalu senyap. Disinilah banyak kejadian aneh dilaporkan. Beberapa sipir yang pernah bertugas di dekat ruang isolasi mengaku merasakan sensasi seolah diawasi dari dalam sel. Padahal sel itu kosong. Ada yang mendengar suara napas berat, ada yang mendengar suara orang berbicara pelan, dalam bahasa yang tidak dikenal. Beberapa bahkan mengaku mendengar tangisan panjang di tengah malam. Padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Yang membuat ruang ini semakin aneh adalah suhu. Suhu di ruang isolasi selalu lebih dingin dibandingkan ruang lain. Meski tanpa AC, tanpa kipas, suhu di dalamnya seolah tidak wajar. Beberapa orang bahkan mengalami mati rasa pada ujung jari saat berdiri terlalu lama di dekat pintu sel. Tidak bisa dijelaskan secara medis, namun kejadian itu terus berulang. Blok terkunci di sayap timur penjara juga menjadi pusat cerita. Blok ini pernah digunakan untuk narapidana kasus berat. Setelah ditutup, area ini seharusnya steril, namun suara, langkah, ketukan dari dalam sel, dan bayangan bergerak tetap muncul.
Bayangan adalah fenomena paling umum di Pudu Jail. Beberapa menyebutnya sosok hitam tanpa wajah. Ada juga yang menyebutnya tinggi dan kurus, berdiri diam di pojok ruangan. Bayangan itu tidak mengikuti hukum cahaya, ia muncul tanpa sumber, ia menghilang tanpa arah. Tidak ada suara, hanya rasa dingin mendadak. Lalu sosok itu terlihat, lalu menghilang. Petugas kebersihan yang ditugaskan setelah penutupan juga memberikan kesaksian. Beberapa dari mereka menolak kembali ke area tertentu, alasannya bukan karena gelap, bukan karena kotor, tapi karena setiap kali mereka menyapu di dekat bekas ruang mandi tahanan, mereka merasa ada seseorang berjalan di belakang mereka. Namun, saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa paranormal pernah diundang secara tertutup untuk merasakan energi tempat ini. Hasilnya seragam. Pudu Jail disebut sebagai lokasi dengan energi paling berat yang pernah mereka datangi. Energi itu bukan hanya sedih, tapi juga marah, tidak tenang, dan menekan. Ada sensasi seperti tersesat di dalam pikiran sendiri. Ada yang menyebutkan bahwa tempat ini seolah menyerap emosi siapapun yang masuk ke dalam. Mereka yang memiliki masalah psikologis ringan bisa langsung merasa tersiksa, yang hatinya tidak kuat bisa menangis tanpa sebab. Satu hal yang membuat Pudu Jail unik dalam konteks mistis adalah jumlah kisah yang seragam. Cerita datang dari berbagai tahun, dari berbagai petugas, bahkan dari orang yang tidak saling mengenal. Namun mereka semua menyampaikan deskripsi yang hampir sama. Suara langka, bayangan hitam, lorong dingin, ketukan dari dalam sel kosong. Ada satu kisah dari pekerja yang membantu menginventarisasi peralatan penjara setelah penutupan saat sedang mendata meja dan lemari bekas di kantor administrasi. Ia mendengar suara lemari besi terbuka sendiri. Lemari itu berat dan memerlukan kunci untuk dibuka. Namun saat dilihat, lemari itu sedikit terbuka. Di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali sebuah catatan kecil yang tidak tercatat sebelumnya. Isinya kosong, kertas tua. Tapi orang itu bersumpah, sebelumnya lemari itu terkunci rapat. Cerita seperti ini banyak sekali, tidak semua dipublikasikan, tidak semua dicatat. Namun cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut, menjadi legenda di antara para penjaga, pekerja, dan penduduk sekitar. Bahkan, setelah dihancurkan, kawasan bekas Pudu Jail masih menyisakan tanda tanya. Beberapa pengendara yang lewat malam hari melaporkan melihat sosok berdiri di bekas gerbang utama. Ada juga yang mengaku mendengar suara ketukan logam dari arah yang tidak jelas. Beberapa pengusaha yang membuka toko di sekitarnya pernah mengalami gangguan misterius, barang jatuh sendiri, lampu berkedip padahal instalasi baru. Dan yang paling sering, suara langkah dari lantai atas, padahal bangunan mereka hanya satu lantai. Para penelusur urban legend yang mencoba masuk ke area terbengkalai sebelum dibongkar juga melaporkan peristiwa aneh. Beberapa alat perekam rusak mendadak, baterai habis tanpa sebab, rekaman suara menangkap bisikan, padahal lokasi saat itu kosong. Beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi buruk berhari-hari setelah kunjungan. Pudu Jail adalah contoh nyata bahwa tidak semua tempat akan kembali netral setelah ditinggalkan. Ada tempat-tempat yang menyimpan jejak lebih dari sekadar sejarah, jejak emosional, spiritual, bahkan barangkali jejak yang tidak bisa kita jelaskan sepenuhnya. Penjara ini bukan hanya menahan tubuh manusia, tapi juga menyimpan trauma, siksaan batin, dan rasa kehilangan yang tak pernah selesai. Bagi sebagian orang, semua ini hanya cerita. Namun bagi mereka yang pernah berdiri di lorongnya, yang pernah merasakan dinginnya udara dalam sel, atau mendengar suara-suara yang tidak masuk akal, semua ini lebih dari sekadar kisah. Ini adalah pengalaman yang menempel dan tak akan pernah pergi. Misteri yang bertahan setelah penutupan. Pudu Jail secara resmi ditutup pada tahun 1996. Seluruh narapidana dipindahkan ke penjara lain yang lebih modern dan lebih sesuai dengan standar sistem pemasyarakatan baru. Selama beberapa tahun setelah penutupan, bangunan ini dibiarkan terbengkalai.
tertutup, terkunci, ditinggalkan. Namun meskipun tidak lagi digunakan, penjara ini tidak pernah benar-benar sunyi. Pemerintah Malaysia kemudian memutuskan untuk merobohkan kompleks penjara secara bertahap, dimulai sekitar tahun 2010. Tujuannya adalah untuk membuka lahan bagi proyek pembangunan kawasan pusat kota baru. Proyek ini mencakup rencana pusat perbelanjaan, area perkantoran, dan infrastruktur umum. Namun proses pembongkaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa tim konstruksi melaporkan gangguan yang tidak dapat dijelaskan, alat berat tiba-tiba mati tanpa alasan teknis, genset baru rusak hanya beberapa hari setelah digunakan. Beberapa pekerja mengeluhkan sakit kepala mendadak, kehilangan keseimbangan, atau rasa mual begitu mereka memasuki area dalam bekas bangunan utama. Ada yang merasa seolah diawasi saat sedang bekerja, ada pula yang mendengar suara dari balik puing-puing. Padahal lokasi itu telah dipastikan kosong. Suara tersebut bukan teriakan atau jeritan, tapi suara ketukan besi, suara langkah berat, dan suara rantai yang diseret perlahan. Beberapa saksi menyebutkan adanya bau aneh yang muncul tiba-tiba, mirip seperti kertas terbakar atau logam berkarat, yang kemudian hilang tanpa jejak. Beberapa tim kontraktor mengganti pekerja mereka secara diam-diam. Tidak semua orang sanggup bertahan bekerja lebih dari 1 minggu di sana. Ada yang meminta dipindahkan ke proyek lain, ada yang berhenti total tanpa memberikan alasan yang jelas. Proses penghancuran bangunan dilakukan bertahap, dimulai dari tembok luar, lalu ruang kantor, blok sal, area dapur, dan terakhir ruang isolasi. Blok-blok tertentu ternyata lebih sulit dihancurkan dibanding yang lain, bukan karena struktur bangunan, tapi karena alasan non-teknis, alat berat macet, operator kehilangan kontrol mesin, atau logistik tiba-tiba terlambat. Semua ini memperlambat pekerjaan tanpa alasan rasional. Setelah struktur utama dihancurkan, area tersebut diratakan dan dibersihkan. Namun cerita belum berakhir. Warga sekitar yang tinggal di radius 100 hingga 300 meter dari lokasi mulai melaporkan kejadian aneh. Beberapa mengaku mendengar suara-suara di malam hari, meskipun tidak ada aktivitas lagi di lahan itu. Suara tersebut meliputi suara orang berjalan, logam diketuk, suara seret rantai, hingga suara seperti pintu besi berat ditutup keras semua. Itu terjadi antara pukul 2 hingga 4 pagi. Beberapa pengemudi yang melintasi area bekas penjara saat dini hari mengaku melihat sesuatu di pinggir jalan. Sosok diam, berpakaian gelap, berdiri membelakangi jalan. Saat diperhatikan lebih dekat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Saat didekati, menghilang, tidak meninggalkan jejak, tidak terlihat di kamera dashboard. Warga yang membuka usaha di sekitar lokasi juga merasakan hal-hal aneh. Beberapa toko mengalami lampu yang berkedip terus-menerus padahal instalasi baru. Ada yang kehilangan stok barang tanpa sebab, hanya untuk kemudian menemukannya di tempat berbeda di ruangan tertutup. Meski mereka tidak menyebutnya gangguan halus, sebagian mengaku merasakan hawa yang berat dan tidak nyaman. Setelah bangunan fisik hilang, energi tempat ini tetap terasa. Beberapa paranormal yang diminta melakukan pembacaan energi di lokasi menyampaikan bahwa jejak spiritual dan emosional di lokasi tersebut tidak hilang bersama bangunan. Mereka menyebut istilah memori tempat, bahwa suatu lokasi yang pernah menjadi saksi penderitaan, tekanan mental, dan kehilangan harapan manusia dalam jumlah besar, akan meninggalkan jejak energi yang sulit dihapus. Menurut beberapa pengamatan, lokasi bekas Pudu Jaya menjadi semacam kantong energi yang aktif secara spiritual. Meskipun bangunan telah diratakan, fondasi lama tetap berada di bawah tanah. Material seperti batu bata, besi penjara, dan sisa-sisa struktur lainnya, tidak semuanya dipindahkan keluar lokasi. Beberapa tertanam kembali sebagai bagian dari fondasi proyek baru. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kita bisa benar-benar menghapus sesuatu hanya dengan menghancurkan bangunannya? Apakah trauma kolektif bisa dihilangkan hanya dengan mengganti struktur fisik? Dan yang paling penting, apakah energi yang pernah tinggal di sana bisa pergi begitu saja? Seorang penjaga malam
yang bekerja di area proyek pasca pembongkaran pernah berkata, bangunannya sudah tidak ada, tapi rasanya masih ada yang mengelilingi. Kalimat itu terus teringat oleh mereka yang mendengarnya, kenyataan bahwa tempat ini telah menjadi bagian dari sistem penjara selama lebih dari 1 abad tidak bisa dihapus begitu saja. Ribuan manusia pernah dikurung di sana, ratusan meninggal di dalamnya. Penderitaan kolektif seperti itu tidak akan lenyap hanya karena beton dihancurkan. Voodoo Jail mungkin tidak lagi terlihat, tapi bagi banyak orang, tempat itu belum pernah benar-benar kosong dan mungkin tidak akan pernah menjadi kosong. Antara fakta dan keyakinan. Voodoo Jail dalam ingatan kolektif. Voodoo Jail sudah tidak berdiri, temboknya sudah diruntuhkan, selnya sudah dibongkar, namun nama dan kisahnya masih hidup. Mengapa sebuah penjara yang telah ditutup lebih dari 2 dekade lalu tetap begitu membekas dalam ingatan masyarakat Malaysia? Mengapa Voodoo Jail begitu lekat dalam budaya populer? Apa yang membuatnya lebih dari sekadar bangunan bekas tahanan? Voodoo Jail bukan hanya tempat memenjarakan tubuh, ia adalah lambang dari kekuasaan, pembatasan kebebasan, dan puncak penderitaan. Selama lebih dari 100 tahun, penjara ini menyimpan manusia dalam keterasingan total. Bagi banyak orang, tempat ini adalah bukti nyata dari sisi gelap sejarah, baik sejarah kolonial, sejarah konflik, maupun sejarah sistem hukum yang kadang tidak adil. Seiring waktu, cerita-cerita tentang Voodoo Jail terus berkembang, bukan hanya dalam bentuk arsip atau data resmi, tetapi dalam kisah lisan, diskusi komunitas, film, artikel, bahkan tur-tur misteri yang tidak resmi. Nama Voodoo menjadi identik dengan tempat terkutuk, bangunan berhantu, lokasi terlarang. Cerita-cerita ini menyebar, diperkuat oleh testimoni, oleh liputan media, dan oleh rasa ingin tahu masyarakat akan sesuatu yang tak terlihat. Namun kita perlu bertanya, apakah Voodoo Jail benar-benar angker? Atau hanya menjadi angker karena kita memutuskan untuk mempercayainya? Apakah yang membuat sebuah tempat disebut berhantu? Apakah karena sejarah kelam yang tidak diselesaikan? Apakah karena arwah yang belum tenang? Atau sebenarnya karena ketakutan kita sendiri yang memproyeksikan kekosongan menjadi sesuatu yang mengancam? Voodoo Jail dalam bentuk fisiknya memang sudah tidak ada, namun dalam bentuk simbol, ia tetap berdiri. Ia menjadi simbol trauma kolektif, simbol sejarah yang tidak nyaman untuk dihadapi, dan simbol tentang bagaimana kita memperlakukan kenangan buruk dengan membungkamnya atau membiarkannya berbicara. Dalam diskusi modern tentang ruang publik, Voodoo Jail sering dijadikan contoh bagaimana sejarah bisa tertanam dalam tempat, dan bagaimana tempat bisa membentuk narasi sosial. Ia bukan hanya tentang sipil, tahanan, dan hukuman. Ia juga tentang masyarakat, tentang bagaimana kita memandang keadilan, hukuman, dan pengampunan. Ia tentang bagaimana memori bisa bertahan, bahkan saat struktur sudah tidak ada, dan mungkin itu sebabnya kenapa cerita Voodoo Jail tidak pernah mati. Karena tempat ini menyimpan banyak hal yang belum selesai, kisah-kisah yang tidak ditulis, penderitaan yang tidak terdengar, dan suara-suara yang belum sempat bicara. Apakah tempat ini benar-benar dihuni oleh hal-hal yang tidak terlihat, atau sebenarnya tempat ini dihuni oleh semua rasa takut, rasa bersalah, dan rasa kehilangan yang ditinggalkan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak harus dijawab sekarang, karena tidak semua misteri harus dipecahkan. Beberapa cukup kita ingat, beberapa cukup kita pelajari, dan sisanya biarkan menjadi bagian dari sejarah yang tak terlihat tapi tetap terasa. Voodoo Jail bukan hanya cerita tentang dinding dan jeruji, tapi juga tentang manusia, tentang ketakutan, dan tentang warisan tak kasat mata yang tidak bisa dihancurkan oleh alat berat atau waktu. Terima kasih telah menonton channel Misteri Dunia.